Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pertemuan kedua prakarya hari ini kita mulai seperti biasa berdoa dulu. Silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, untuk pertemuan kedua prakarya ini adalah sambungan dari materi yang pertemuan pertama, yaitu kerajinan dari bahan keras. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang kerajinan dari bahan keras buatan. Jenis kerajinan dari bahan keras buatan di sini Ibu angkat dua, yaitu kerajinan dari kaca dan kerajinan dari logam. Kerajinan dari kaca dapat berupa 1. Lukis kaca, 2. Kaca patri. Lukis kaca adalah jenis kerajinan yang menampilkan gaya lukisan di atas media kaca. Gaya lukisan yang sering digunakan adalah yang bergaya dekoratif. Adapun alat dan bahan pada kerajinan lukis kaca, tentu saja kacanya itu sendiri, kemudian ada cat, ada tinar, ada pisau kertas, ada kuas, kemudian meja untuk alas, ada kertas rancangan dan pena khusus. Ini hanya bagian dari alat yang ada, masih banyak alat-alat pendukung yang lain. Ini untuk fungsi dari pada alat kerajinan lukis kaca itu, Ibu jelaskan di sini sebagian, yaitu 1 pena untuk membuat outline objek gambar sesuai desain. Kemudian ada kertas rancangan yang digunakan sebagai objek yang akan dilukis pada kaca. Kemudian ada pisau kertas untuk mengerok gambar yang salah, kuas untuk mengecat, meja untuk pembuatan hiasan lukis kaca sebagai alas, dan perlu lap untuk membersihkan sisa cat pada ujung pena ataupun kaca. Anak-anak, ini ada beberapa contoh hasil karya dari lukis kaca yang bisa kalian lihat di sini. Ini Ibu ambil dari internet juga. Iya, sangat bagus hasil karya yang sudah ada ya. Pada proses pembuatan lukis kaca dimulai dengan 1. Membuat gambar, 2. Menebalkan gambar dengan spidol, 3. Gambar ditaruh di bawah kaca dan ditebalkan dengan pena, 4. Memberi warna pada gambar dengan cat, 5. Menutup seluruh permukaan kaca dengan cat. Terakhir baru dilakukan pembingkaian sebagus mungkin sehingga menarik dan orang tertarik. Kita lanjut untuk kerajinan logam. Adapun bahan pembuatan kerajinan logam, ini logamnya bisa berupa besi, aluminium, perunggu, perak, emas, timah, bisa juga berupa lembaran dan bisa berupa batangan. Kemudian ada cat logam yang tahan lama, ada alat pembuatan kerajinan logam seperti gunting, seng, cetakan, dan kuas. Ini adalah contoh beberapa hasil karya dari kerajinan logam yang kalian bisa dapatkan lebih banyak lagi di internet. Ini bisa berupa perhiasan, pajangan, bisa berupa piala, bisa berupa miniatur, dan lain-lain. Pada proses pembuatan kerajinan logam itu, pertama kalian lembaran digunting sesuai pola, kemudian dibentuk kotak dengan bantuan besi atau kayu dan dipukul-pukul. Berikutnya kaleng disusun dengan dipatri membentuk kotak. Berikutnya selipkan kaca dan patri bagian pinggir, dibuat tutupnya, dilukis wadah sesuai cat dan sesuai selera. Selain proses pembuatan, hal yang paling penting dilakukan pada kerajinan ini adalah pengemasannya agar menarik dan harus sesuai dengan zaman, yaitu berbeda dari waktu ke waktu. Anak-anak, untuk materi bab 1 kerajinan dari bahan keras, Ibu minta nanti dibuat rangkuman dari pertemuan pertama dan pertemuan kedua, kemudian dikirim ke Ibu. Ibu tunggu paling lambat hari Kamis 13 Agustus 2020. Kemudian untuk minggu depan akan dilakukan pengambilan nilai tugas untuk materi bab 1 berupa latihan soal-soal.
Ibu harap kalian juga bisa melakukan proyek yang Ibu sudah berikan dari 2 minggu lalu, yaitu pembuatan media dan pembibitan jahe putih atau jahe merah, yang sampai hari ini baru 2 orang yang mengirimkan dokumentasi pelaksanaan dari budidaya tersebut. Sebetulnya ini sangat positif jika kalian mau memulai, karena itu tidak menyita waktu kalian dan bisa dilakukan di rumah. Proyek ini juga tidak membutuhkan biaya mahal. Kalau misalnya tidak punya polybag, silahkan gunakan karung bekas, kemudian isi dengan tanah, dibibitkan jahe, baru dipoto, kirimkan ke ibu setiap perkembangannya. Ibu harap kalian betul-betul bisa melakukan proyek ini dengan serius untuk mengisi waktu luang kalian di rumah. Demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat walaupun pembelajarannya masih daring. Jaga kesehatan, tidak usah keluyuran. Kalaupun kalian terpaksa harus keluar rumah, tetap menggunakan masker, jaga kesehatan. Sampai ketemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.